Halo Libra, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Libra, ini adalah pembacaan asmaranya kamu bersama dengan si dia untuk di rentang tanggal 7 hingga tanggal 14 bulan Maret 2025. Seperti biasa, sebelum Mari memulai, Mari ingetin dulu ya bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Libra aja, dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke lah, baik, langsung aja kita mulai energi dirimu dengan dirinya. Di situ ada Page of Swords, reversa, King of Swords, kemudian di sana ya. Kemudian ada Nah, berikutnya di situ ada Page of Wands, kemudian ada energi dari The Hangman, berikut ada energi dari Strength, dan di sana hadir energi dari Seven of Swords ya. Nah, jadi kalau melihat gini gambaran kalian Libra, kalian itu tuh sedang coba mengendalikan diri kalian habis-habisan ya dari segala emosi yang kamu bisa rasakan ketika berinteraksi dengan si seseorang ini gitu ya. Nah, nampaknya ini tuh lebih besar energi ketakutan ya. Ketakutan yang coba kamu kendalikan supaya ketakutan itu tuh tidak menghalangi gerak langkahnya kamu untuk mengejar ya kebahagiaan yang kamu rasa layak untuk kamu nikmati di saat ini gitu. Jadi ini tuh nampaknya pembacaan kepada kaum Libra yang baru-baru aja kepikiran untuk mencoba ya peluang lain di luar berrelationship dengan si dia. Jadi tadinya kamu sudah jalin ya kedekatan dengan seseorang ini, entah itu tuh kedekatan dalam artian katakan teman tapi mesra gitu ya, hubungan tanpa status. Kemudian di situ tuh bisa aja ceritanya ini tuh pacaran gitu ya. Tapi ini tuh lebih cocok kayak hubungan yang cukup singkat ya. Hubungan yang cukup singkat, atau ini bisa aja tadinya kalian serius banget dalam hubungan ini gitu ya, dan itu tuh keseriusannya sudah dijalani ya setahun, 2 tahun, 3 tahun, sekian tahun gitu ya. Namun belakangan hari ini tuh terjadi perubahan besar dalam relationshipnya kalian. Jadi ibaratnya saat ini adalah babak baru gitu ya, babak baru, fase baru, chapter baru dalam urusan asmaranya kamu dengan si seseorang ini gitu ya. Jadi intinya bahwa kalau Mari lihat kamu nampaknya mau tanda kutip ya melarikan diri dari relationship ini gitu ya. Memang sih kamu agak-agak takut, agak-agak gimana gitu ya. Cuman kamu tahu jika kamu hanya berpegang kepada hubungan dengan dia, bukannya bahagia nggak dapet, tapi kok minim banget. Dan kamu sadari bahwa enggak, bahagianya aku rasakan harusnya lebih dari ini gitu ya. Atau kayak misalnya kalian tahu value dirinya kalian seperti itu ya, kalian bilang, ih masa iya sih aku biaya hidupnya ya, biaya makeupnya aku per bulan, biaya skincareku, makeupku, perawatanku itu tuh dalam sebulan bisa sampai 7 juta misalnya gitu ya. Aku nih loh yo, kalau mau keluar itu tuh parfumnya paling enggak 10 kali semprot, yang dimana harga parfum itu tuh 3,5 juta misalnya kayak gitu ya. Masa iya gitu ya, dengan modal yang seperti ini berjumpa dengan dia, aku hanya diberikan status teman tapi mesra saja. Kan gitu ya, kamu bercermin gantengnya aku gitu ya, cantiknya lah aku ini gitu ya. Masa iya sih akunya mau hanya jadi TTM-annya dia gitu ya. Nah di sana, atau yang kayak sudah jadi suaminya kamu kok jadinya makin kucel gitu ya. Capek-capek kamu banting tulang kerja keras gitu ya, tapi
misal ya, itu tuh kayak makanan bontotnya kamu dibontotin istri ke kantor hanya Indomie goreng misalnya ya. Tahu tempe, tambahan lauknya, topping-toppingnya gitu ya. Kamu kok nggak kayak diberikan feedback balik yang layak gitu ya. Kamu yang tadinya udah cantik-cantik waktu masih gadis gitu ya, ketika sudah berumah tangga, Allah ya, mikirin mau beli bedak dingin aja pun udah 100 kali mesti dipertimbangkan gitu ya. Jadi kayak ngerasa apaan sih hidup kayak gini gitu ya, apaan sih hubungan yang seperti ini gitu. Makanya di situ tuh kalau mari lihat, bisa aja ketidakpuasan secara mental dan emosional, lahir dan batin, itu tuh bisa kejadian dalam relationship-nya kamu sama si seseorang ini. Nah begitu ya, kamu sebagai Libra boleh-boleh kayak nganggep bahwa pengorbanannya kamu itu tuh terlalu banyak gitu ya untuk si yang bebeknya kamu ini gitu loh. Kamu sering mengalah, kamu sering merendah, kamu sering dipaksa untuk ikhlas, rela, pasrah gitu ya, dan seterusnya. Jadi kamu di sini tuh nampaknya mari pengen berontak gitu ya. Kamu pengen berontak dari keadaan, enggak, aku nggak bisa nih kayak gini ceritanya. Hidup asmaranya aku tuh kok kayak anyep banget ya jika seperti ini modelnya gitu ya, atau kayak memalukan banget gua ya kayak gini dan seterusnya gitu ya. Tapi kamu mungkin aja memang masih berharap ya bahwa relationshipnya kamu dengan si ayang bebek ini tuh bisa terus, kalian berdua bisa terus bersama. Namun ceritanya bersama ini tuh kamu dapat lebih gitu ya. Bukan dapat lebih dalam artiannya kebahagiaannya dia dikurangi untuk diserahkan ke kamu, enggak. Tapi yang kayak sama-sama happy. Sebab di sini tuh kalian bisa ngerasa bahwa dia aja yang banyak benefitnya, dia aja yang lebih besar happy-nya, dia aja yang lebih gini, dia aja yang lebih gitu. Lebih banyak cerita hubungan kalian ini tuh hanya berorientasi kepada ketenangan, kenyamanan, kepuasan si pasangannya kamu gitu. Dan kamu bilang maunya 50-50 lah, balance lah, imbang lah gitu. Nah, harapannya kamu seperti itu sebenarnya dalam hubungan kalian. Cuman untuk saat sekarang kamu belum bisa mendapatkan itu, kamu rasa gitu ya, atau kamu pikirkan di sana. Makanya kalau mari nampak-nampak kalian itu tuh kayak berani-berani nekat ya, ada berani-berani nekat tadi melampaui ketakutannya kalian. Kalian sedang dalam upaya untuk mencari kebahagiaannya kalian gitu ya. Mencari sesuatu atau seseorang atau satu tempat misalnya gitu ya, yang kalian rasa bisa ya, bisa untuk memberikan sensasi bahagia tadi ke kalian. Nah seperti itu. Jadi ya beberapa kalian agaknya mulai berjauh-jauhan ya dengan seseorang ini. Misalnya tadi kamunya itu tuh selalu siaga gitu ya. Kamu selalu siaga membalas chattingnya dia, ngangkat teleponnya dia, menunggu dia kapan dia datang gitu ya. Yang tadinya begitu. Namun belakangan ini dan sampai di rentang tanggal 14 Maret ini kalian nggak kayak gitu lagi. Gitu, nggak terlalu tegang untuk siaganya gitu ya. Kalian udah bisa kayak yang mencoba untuk lentur gitu ya, lagi belajar. Jadi yang kayak belajar melampaui rasa bersalah, melampaui rasa takut kalau misalnya dimarahin sama dia, dicorewetin, dibawelin sama dia gitu ya. Nah di sana jadi kalian itu tuh mulai fokus ya, mari nampak pada hidupnya kalian sendiri, pada kebahagiaannya kalian sendiri dibandingkan dengan kebahagiaannya si yang bebeknya kamu ini. Bukan dalam arti kamu mau menyakiti dia ya, enggak. Mari lihat, kamu sebenarnya enggak mau nyakitin dia. Hanya saja kamu juga enggak bisa merelakan dirimu. Ya, hanya tersedia muter-muter hidupnya kamu hanya bagi seseorang ini. Support support bahagianya, support tenangnya, support egonya gitu ya, bahkan ya egonya ya.
Kalian nggak mau yang kayak gitu lagi. Itu kalau Mari nampak ya. Jadi kayak kamu lagi main-main ini melalui pintu belakang hubungan kalian. Semoga bisa paham ya apa maksudnya Mari main-main di pintu belakang. Jadi yang tadinya kalian itu tuh, kalau dia bilang, hey kamu nggak boleh ya main-main sama temenmu, selama ini kamu bisa aja, iya. Akhirnya setiap temenmu ngajak jalan, kamu, aduh aku nggak bisa, kamu kasih alasan 1001 macam alasan. Hanya demi untuk bisa kelihatan sebagai pasangan yang oke, pasangan yang baik untuk si Yayang Bebeknya kamu. Nah sekarang kalau Mari nampak, kamu diajak sama temenmu, ayo yuk hangout yuk gitu ya. Oke, tapi takut-takut kamu nih, takut-takut, tapi kamu okein. Nah terus kamu kayak mikir gitu ya, 100 kali mikir, apa ya alasannya ya, aku bilang apa ya sama si Yayang Bebek ini ya, alasan supaya aku itu tuh bisa keluar dengan temenku, tapi dianya itu tuh nggak rewel, nggak bawel, nggak cerewet, nggak marah-marah gitu ya. Nah di situ. Atau kalau ini tuh hubungannya misalnya PDKT ya, kamu gini, gimana supaya dia itu tuh nggak ilfeel terus mau nge-PDKT-in kamu, tapi kamu sedang membuka opsi juga pada pria lain atau pada wanita lain di luar sana, seperti itu ya, seperti itu. Jadi kayaknya kamu lagi pandai-pandaian cerdik ini ya. Libra, kamu lagi pandai-pandaian cerdik, gimana bahagiamu dapet, tapi dia juga kayak nggak marah sama kamu, atau dia pun tidak mengurungkan niatnya dia untuk terus coba ngedeketin kamu. Nah kayak gitu ya. Barangkali kalau untuk tersakiti betul oleh sebab dia, enggak juga sih kamunya, hanya saja kadang-kadang mau datang kesel-keselnya kamu ya, berontak-berontak kok kayak, ih kenapa sih aku hanya dapat dikit, bukan nggak dapat apa-apa tapi hanya dapat dikit gitu ya, kenapa sih aku nggak mau yang kayak ginian gitu loh. Di sana ya, aku tolak kehidupan yang aku jalani, urusan asmara yang aku jalani, yang ini tuh hanya sebatas kayak gini, bahagia-bahagianya aku nggak mau. Gitu kalian. Itu ya, lagi-lagi karena kalian sebenarnya tahu value diri sih, atau kalian tahu sebenarnya layak-layaknya kalian dapetin treatment seperti apa, bahagia kadarnya yang kayak gimana, kepuasan batinnya kadarnya seperti gimana gitu ya, di sana. Soalnya ini pun pasangannya kamu malah lihat-lihat agak-agak kurang ini ya, kurang responsif ya kalau untuk urusan kayak nyenengin hatimu, agak-agak kaku-kaku dia. Dan bahkan ini beberapa bisa aja cenderung egois ya, melarang kamu gini, melarang kamu gitu, agak kasar sama kamu, cuek-cuek bebek. Dia kayak seenak-enaknya dia aja ini kalau Mari nampak ya. Kapan dia mau datang dia, kapan dia mau pergi dianya. Tapi kemudian dia ngebatas-batasin dirimu, seperti kayak pengganggu energinya dia ya. Kayak pengganggu banget ini. Seperti ada egonya dia, bahwa kamu ini tuh kayak bonekanya dia. Bisa dia atur-atur, bisa dia perintah-perintah, bisa dia setel-setelin kamunya itu ya. Ya jangan-jangan memang seseorang ini tuh kayak ngerasa dianya punya hak ya untuk melakukan itu, entah gara-gara kamu makan duitnya dia ya, kamu ada makan duitnya dia, kamu ada ini, ada itu, ada support-supportnya dia dari kamu ya. Mungkin kalau secara emosional dia nggak bisa begitu paham, tidak bisa selalu hadir, tapi mungkin dia punya andil gitu ya pada hidupnya kamu. Jangan-jangan gitu. Sebab kalau seseorang ini tuh mau bersikap laku sama kamu, apapun yang mau dia lakukan, bahkan jika itu kamu nyatakan sebagai tindakan negatif, tindakan yang gak pantas, tindakan jahat bahkan, tapi menurut seseorang ini tuh ya dia boleh ngelakuin itu. Dia boleh banget, kayaknya kamu kasih izin gitu ya, selama ini dia merasa dianya itu tuh ada di atas kamu. Ya lagi-lagi ya, entah itu tersebab karena kamu terlalu ngarep tadinya di hubungan ini sehingga kamu merendahkan dirimu,
menurunkan apanya kamu gitu ya, nilai dirimu gitu ya. Atau mungkin ya tadi sebab karena kamu terima sesuatu dari dia, entah itu tuh tenaganya dia, entah itu tuh duitnya dia, tuh ya. Jadi kayak seseorang ini tuh merasa dia berhak ngatur-ngaturin kamu, gitu loh. Dan apa gerak-geriknya kamu sebenarnya diketahui tuh sama si seseorang ini, Libra. Ya, kamu ini tuh dipantau cukup ketat ini oleh si dia. Gitu. Walaupun hubungan kalian ini tuh ceritanya hubungan tanpa status, teman tapi mesra, tapi kamu itu tuh diamati terus oleh si pasangannya kamu ini. Kalau kamu cari-cari bahagianya kamu di luar sana, kamu bakal ketangkap basah sama seseorang ini. Dan memang itu nanti yang terjadi, mari lihat ya. Itu yang terjadi, kamu ketangkap basah. Misalnya kamunya itu tuh mau dugem sama temenmu misalnya ya, misal. Terus kamu bilang sama dia, aku mau kunjungin ibunya aku dulu deh gitu ya, atau aku mau shopping dulu, atau aku mau ngapain gitu ya, aku tidur misalnya. Ya, dugem kan malam-malam ya, kalau shopping mungkin nggak mungkin lagi malam-malam ya, pokoknya gitu-gitu ya. Ketahuan itu nanti oleh dia, ternyata kamunya itu tuh sudah ke lokasi mana gitu ya. Misalnya kamu itu tuh lagi coba-coba ngobrol-ngobrol sama cewek lain, sama cowok lain, ketahuan sama dia gitu. Dan hati-hati, kalau kamu ketahuan apa cara-caranya kamu itu tuh dapetin bahagianya kamu akan dihukum sama seseorang ini. Kamu harus dapat hukuman sama dia. Gitu ya. Nggak bisa dia itu tuh kayak maklum-maklum aja. Misalnya kamu bilang, iya sih habisnya aku boring, makanya aku iyain ajakan temennya aku. Oh, marah dia. Nggak boleh katanya. Nggak bisa kamu kayak gitu. Jadi seperti ketidakpuasanmu dalam relationship bersama dengan dia, dianggap itu tuh satu hal yang tidak masuk akal. Bahkan seseorang itu bisa bilang, mestinya kamu itu tuh bersyukur dianya mau sama kamu. Entah pun apa statusnya kalian. Mestinya kamu tahu diri, bersikap laku, mengikuti maunya dia, arusnya dia, perintahnya dia. Gitu loh. Kalau kamu bilang aku suntuk, nggak mungkin kamu suntuk. Dia begitu. Aku keluar sebabkan aku suntuk di rumah terus misalnya. Nggak mungkin kata. Scroll kayak sana, tok wow itu. Pasti dia kayak gitu. Ngapain kayak, kenapa mesti harus ke situ? Mengapa harus melakukan hal itu? Ada aja nanti alasannya dia untuk marahin kamu. Mematahkan alasannya kamu itu tuh untuk nyari-nyari bahagianya kamu di luar sana. Itu. Jadi hadirnya seseorang ini dalam hidupnya kamu, ini tuh kayak ibaratnya kamu sedang gini ya. Hadirnya gimana? Apa yang kamu dapat dari seseorang ini? Waktunya dia kah, uangnya dia kah, atau apanya dia, itu tuh nggak gratisan, bos. Kamu harus bayar. Kamu harus bayar. Bayarnya dengan kesetiaan misalnya. Dengan maaf ya, pengabdian misalnya. Mengabdikan diri kamu sebagai kekasih hanya untuk dia satu-satunya gitu. Ya kamu mengabdikan diri untuk bahagiain dia, senengin dia, memberikan dia kepuasan, apapun itu yang dia mau. Gitu. Jadi kamu ini tuh kayak bersama satpam ini ya. Dipantau terus kamunya. Itu ya. Orang ini mari lihat, dia agak ada nih trust issue-nya. Nggak gampang dia percaya itu. Ketat dia ini tuh sama kamu, mari lihat ya. Ketat.
Nanti kamu bisa dibawelin panjang lebar gitu ya. Kamu bisa kayak yang bahkan dibentak-bentak sama dia. Bahkan bisa ini maaf banget, soalnya ini tuh ada Three of Swords ya. Kamu bisa bahkan dikata-katain kasar gitu ya. Kamu dibully, kamu dipermalukan, kamu diintimidasi gitu ya. Sebab karena upayanya kamu mencari kebahagiaan tadi di luar sana. Menurut dia ketika dia melakukan itu adalah caranya dia untuk mempertahankan dirimu menjadi miliknya dia ya. Gitu loh. Di sana ya Libra. Jadi kamu nggak bisa main-main ini. Main-main melalui pintu belakang ini dari si Yayang Bebeknya kamu. Ketahuan kamunya ya. Ketahuan. Dipantaunya terus kamunya ini. Gerak-gerikmu itu tuh cukup dia pahami. Oh ini kamu ini lagi bohong nih. Oh kamu ini tuh lagi gini nih. Oh kamu coba neko-neko nih sama dia. Oh tahu dianya. Tuh ya. Jadi sepertinya kamu ya harus dituntut oleh seseorang ini tuh ya harus menerima dia apa adanya, mengikuti dia sebagaimana yang dia inginkan gitu ya. Jadi ibaratnya hak bebasmu itu tuh nggak boleh sebesar kadar yang kamu inginkan gitu ya. Kamu harus takluk, tunduk ya ke si seseorang ini. Nah kayak gitu ya. Tebel-tebelin lah telinganya kamu ya, nanti kalau kamu dimarah-marahin sama seseorang ini ya. Oke, baik ya. Jadi dalam pembacaan kita kali ini, bahkan kalau dia sebenarnya sudah jadi mantannya kamu ya, walaupun dia jadi mantannya kamu, tapi kok seseorang ini tuh tidak merasa bahwa kamu sudah berhak atas hidupnya kamu sendiri. Dia masih akan terus ngusik-ngusik kamu ini kalau mari lihat ya. Karena kamu masih ada, seolah-olah kamu ini tuh kayak masih ada utang, minimal utang budi sama si dia gitu ya. Walaupun dia memang dingin sama kamu, dia acuh cuek bebek sama kamu, tapi kamu nggak boleh lakuin itu, hanya dia yang boleh gitu ya. Oke, di sini hadir energi dari Capricorn, berikut ada energi dari Sagittarius, Leo, Aries, berikut energi dari Pisces, di situ hadir energi dari Aquarius, berikut ada energi dari Libra, ada energi dari Gemini. Menutup bacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya Libra yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.